Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helen SPD MPD, Guru SMA Negeri 1 Rantau Alai, CGP Rekognisi Angkatan 10 Kabupaten Ogan Ilir, akan berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, Pasil Pemandu Ibu Rinaningsi SPD MM. Rancangan tindakan aksi nyata. Adapun latar belakangnya adalah penerapan budaya positif di sekolah diharapkan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik murid, mencangkup aspek akademis, emosional, dan sosial. Latar belakangnya mencakup kebutuhan untuk mengatasi masalah disiplin, kekerasan, dan bullying yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Dengan membangun budaya positif semua warga sekolah berusaha menciptakan suasana yang aman, kondusif, inklusif, di mana setiap murid merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar dan dapat terwujudnya profil pelajar Pancasila. Berdasarkan pemaparan di atas, saya mengajak warga sekolah untuk memahami dan menerapkan budaya positif di sekolah saya. Adapun tujuan aksi nyata, pertama, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik murid, mencakup aspek akademi, emosional, dan sosial. Selanjutnya, menciptakan suasana yang aman dan inklusif, di mana setiap murid merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Selanjutnya adalah menjadi murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata adalah warga sekolah memahami pentingnya penerapan disiplin positif, kemudian terciptanya suasana yang aman dan inklusif, di mana setiap murid merasa dihargai, aman, nyaman, dan termotivasi untuk belajar. Lini masa tindakan yang dilakukan. Yang pertama, saya menghadap kepala sekolah untuk berdiskusi dan meminta izin mengadakan pemaparan materi atau berbagi praktik baik tentang budaya positif. Lalu, mengumpulkan rekan guru untuk ikut berbagi praktik baik tentang budaya positif dan mengajak semua pihak untuk menerapkannya. Selanjutnya, berkolaborasi dengan guru dan rekan sejawat serta wali kelas untuk membuat budaya positif, membuat keyakinan kelas, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi budaya positif di sekolah. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, murid, dan seluruh warga sekolah agar disiplin positif yang telah ditetapkan dilakukan atas dasar motivasi dari dalam diri sendiri, bukan atas dasar motivasi karena takut hukuman ataupun motivasi karena menginginkan penghargaan. Kemudian sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya adalah orang tua dan lingkungan untuk melakukan budaya positif di luar sekolah, sehingga budaya positif dapat dilaksanakan di mana saja. Kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Masih semangat? Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rantau Alai, Dr. Andres Sarwani MPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kesiswaan, Ibu Fitri Septriana SPD, dan Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Ferdinand Austin SPD. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk
menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif di sekolah. Tapi sebelumnya belum muncul ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum ke budaya positif, saya mau bermain games dulu. Jadi gamesnya ada satu orang yang menggenggam tangan dan satu orang lainnya berusaha untuk membuka, boleh dengan rayuan, boleh dengan apa saja, boleh dengan intimidasi, boleh dengan ancaman, boleh dengan rayuan maut. Pak Ben pasti bisa. Boleh Pak Ben dan Gusep? Gusep, saya minta bantuan untuk menggenggam tangan. Pak Ben merayu atau mengintimidasi boleh supaya Gusep membuka tangan. Silakan Bapak. Kalau misalnya rayuannya termakan, serahin ada buka apa enggak? Pokoknya sampai ini berusaha membuka tangan. Ada kena rayuan buka. Kalau rasanya rayuan. Silakan Pak Ben. Bukan. Yang mana nanti mau duit kalau terbuka? Ya kan? Ya, kakak kasih duit. Ayo dulu. Ya, kakak kasih duit. Nah, terima duit mana? Bukan terima dulu. Gigit bayar yuk. Kampret kita pakai dua jari. Ayo, aku bisa masalah. Menurut kamu Yuk, cair yuk. Ayo, kalau Ayu merasa bersedia membuka tangan, dibuka. Kalau Ayu tidak merasa bersedia, tidak. Misalnya rayuan kurang 100.000 atau berapa? Sudah, kalau itu simpan dulu di sini. Masukkan. Begitu lah kalau Pemaksaan itu. Ayo. Buka. Ya. Iya, aku dulu. Buka dulu. Kita cek dulu ya. Ini ada di bawah, kan A, B, C ya. Kalau ini kan angkat jempol. Kalau yang B berarti angkat ini. A. Aku dulu, ayo. A nya angkat jempol. Kalau B angkat, kalau C angkat ini. A. Jempol. Angkat jempol. A. Angkat jempol. B. Jempolnya aku tarik, aku dari jempolnya. B. C. Balik lagi Pak Ben, kalau nggak berhasil berarti teguh pendirian. Iya. Sebentar lagi. Ya, silakan pakai cara apa saja. Yuk. Hasil balik ke Cak mana lah nerima duit kalau dikasih dengan sopan. Sampai. Ya, terus ngambilnya siapa? Tapi udah balik lagi ya. Benar, gak penting. Mengambil uang secara sopan kalau dikasih. Ini kakak kasih duit ya untuk belanja hari ini jangan ada habis. Dia calo asal garam tadi bawa. Ganti ya. Ganti ya. Gimana cara sopan nerima duit? Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi enggak boleh. Memang jadi Yuk, nasi dulu. Jadi Bapak Ibu itu berkaitan dengan penerapan disiplin positif ya, bahwa sebenarnya yang megang
siapa? Kita sendiri. Yang megang kendali itu kita sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain, termasuk juga kepada siswa kita. Sekarang yang Bapak Ibu rasa, Bapak Ibu pernah memaksa tidak pada siswa? Berarti kadang-kadang, sering, tidak pernah. Kadang-kadang. Oke, beragam ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang di konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar. Ini kadang yang mendasari kita melakukan tindakan, misalnya seperti Bu Sep tadi. Kebutuhan dasarnya butuh apa? Duit. Untuk duit. Jadi karena kebutuhan dasar ini maka akan melakukan sesuatu. Nah Bapak Ibu begitu juga dengan siswa kita. Kemudian motivasi perilaku manusia. Apa yang memotivasi? Misalnya hadiah, ancaman, atau motivasinya hadir dari dalam diri kita sendiri. Nanti kita akan tahu bagaimana motivasi dalam diri kita. Yang mana yang paling baik untuk diterapkan. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Silakan Pak. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Jadi kita bisa mengontrol siswa dengan 5 posisi kontrol. Nanti akan kita lihat kita sering berada di posisi yang di mana. Dan yang paling bagus itu posisi apa? Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, sudahkah di kelas kita itu ada keyakinan kelas? Sudah ada belum? Sudah ada. Oke. Jadi keyakinan kelas itu misalnya semacam peraturan tapi sudah diyakini. Misal bagi yang rambut panjang maka akan dipotong. Jadi begitu ada kita mau potong rambut, sudah ada peraturan di dinding. Nah ini peraturan sudah kalian sepakati. Atau bila perlu anak-anak menandatangani peraturan kelas. Kalau di 10.1 kami pertama awal-awal masuk buat peraturan kelas. Misalnya buku harus pendek. Kalau pendek maka konsekuensinya apa. Jadi begitu kita peringatkan anak-anak sudah tahu karena sudah disepakati bersama. Itu perlu Bapak Ibu. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini bisa kita jalankan untuk membantu siswa yang bermasalah, yang punya masalah. Nanti di sini akan ada video tentang segitiga restitusi. Nah, selanjutnya pembelajaran dan paradigma baru. Jadi ini paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Tadi saya lihat sebelum masuk lab biologi, Pak Per sudah mengadakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini tadi dengan menggunakan bantuan audio, ya, bantuan musik, pelajaran bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris tidak monoton menjelaskan biasa, tapi punya media atau sarana prasarana yang bisa membuat siswa menjadi nyaman. Dan tujuannya adalah membentuk profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa pastinya. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah yang tadi diperagakan oleh Bu Sep dan Pak Ferdinand adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi Bu Sep bagaimana caranya dia tidak mau membuka kepala tangan.
setelah dirayu beberapa kali juga tidak mau, diancam juga tidak mau, tapi begitu diberi duit, akhirnya dulu yang membuka telapak tangan. Jadi motivasinya sudah ketemu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ini miskonsepsi kita selama ini. Pertama, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita bisa mengontrol murid. Kamu harus jadi A, kamu harus jadi B, kamu harus duduk mantap, kamu harus dengarkan ibu, kamu tidak boleh bersuara, tangan harus di atas meja. Itu miskonsepsi guru yang mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, jadi jangan dikira bahwa penguatan positif itu selalu bermanfaat. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Misal, nah, tolong bersihkan kelas, nanti ibu kasih permen satu-satu. Nah, itu akhirnya siswa kita dia mengerjakan itu jika ada imbalan. Kalau tidak ada imbalan berarti dia tidak mau. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Masalahnya, semakin kita membuat siswa itu dengan rasa bersalah, siswa semakin tertekan ya, semakin tertekan, semakin rapuh karakternya, semakin tidak berani untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Buka ya tadi ya. Nah, padahal itu adalah miskonsepsi. Jadi orang tua itu tidak bisa memaksakan kehendak. Kontrol itu ada pada diri kita sendiri dan ada pada siswa kita, murid kita. Nah, ini Bapak Ibu, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ini stimulus responnya ini realistis. Teori kontrolnya adalah realistis juga. Kalau respon itu bahwa kebutuhan kita sama tidak kebutuhan kita Bapak Ibu? Berbeda. Maka ini stimulus respon dengan teori kontrol berbeda, bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Tentang bunga yang di depan berwarna kuning menurut saya mungkin beda dengan kasih buset memandang, ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di posisi kontrol ini, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Anak-anak kita nakal, keluar kelas, dia memiliki tujuan pasti. Misal dia keluar tanpa izin, kemungkinan dia kelaparan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui kebutuhan mereka? Ialah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nanti akan kami tampilkan di sini. Selanjutnya, kalau di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, padahal tidak. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, disiplin positif Bapak Ibu, apakah di sekolah kita ini sudah menjalankan disiplin positif? Sudah menjalankan. Sudah maksimal? Belum maksimal. Nah, mari Bapak Ibu mulai sekarang kita berbenah diri ya. Memang masa-masa sekarang ini kita lagi krisis motivasi Bapak Ibu. Jadi marilah sama-sama kita berbenah diri untuk membangun sekolah kita ini menjadi sekolah yang bagus ya, yang bagus, yang keren, yang mempunyai disiplin positif. Itu tidak bisa dijalankan oleh hanya pimpinan saja, hanya kepala sekolah, hanya wakil, tapi semua stakeholder termasuk guru-guru, tata usaha, murid, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri. Jadi diri kita dulu Bapak Ibu. Buang sampah sembarangan, kalau kita tidak disiplin, buang sembarangan dia. Ini yang perlu diperbaiki, diri sendiri. Anak-anak juga, berarti diri anak yang perlu diperbaiki. Bagaimana caranya? Nanti di sini juga ada cara bagaimana mereka motivasinya muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena takut kepada guru atau karena motivasi mendapatkan hadiah. Nah, ini nilai kebajikan.
Jadi nilai kebajikan universal ini di mana-mana sama. Di mana-mana sama. Ini disepakati. Misal beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini merupakan nilai kebajikan. Beriman ini nilai kebajikan. Kemudian gotong royong ini bagus ya, bernilai kebajikan. Di seluruh Indonesia ini adalah nilai kebajikan. Tidak ada daerah yang mengatakan gotong royong itu bukan nilai kebajikan. Jadi kebajikan universal itu diakui oleh semua, termasuk di dunia ini. Kemudian mandiri, kreatif, itu kebijakan universal. Ada lagi kebijakan universal ini menurut Equal Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, dan lain sebagainya. Kemudian life skill, bahwa nilai kebajikan itu dapat dipercaya. Nah, jadi dapat dipercaya juga merupakan nilai kebajikan. Lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, itu merupakan nilai kebajikan. Memberikan yang terbaik dari diri, itu juga nilai kebajikan, Bapak Ibu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi dasarnya kita ini butuh, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Bahasa Inggrisnya survival. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup, semua orang butuh ini. Kalau terancam seperti hewan-hewan di hutan itu, berarti dia punya cara untuk bertahan hidup. Butuh cinta dan kasih sayang. Mungkin anak-anak kita itu di kelas dia butuh perhatian, kurang cinta, kurang kasih sayang, makanya ribut begalnya. Ribut, sikut kiri, sikut kanan. Kemungkinan kebutuhan yang belum terpenuhi adalah cinta dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan kebebasan. Dia keluar kemana-mana berarti dia butuh kebebasan. Kemudian kesenangan, fun, dan kekuasaan atau power. Ada anak-anak yang dia butuh kekuasaan, makanya dia ada beberapa tahun yang lalu di kita kasus pemalakan, malak gitu ya, ngambil minta uang ke teman-teman. Nah itu, jadi ini memang kebutuhan dasar kita. Selanjutnya, nah ini tadi motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, motivasi eksternal ini dari luar. Kalau dari luar ini berarti mudah sekali untuk dipengaruhi. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita kalau takut dihukum berarti mau ya. Terus ada lagi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau ada penghargaan maka kita akan disiplin. Kalau ada ancaman, dimarah, maka kita akan disiplin. Tapi yang bagus itu adalah motivasi intrinsik, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang bagus itu adalah motivasi dalam diri kita sendiri. Jadi ngapa datang pagi-pagi yang motivasinya karena menghargai diri saya sendiri. Saya tidak mau datang telat. Saya menghargai diri saya sendiri. Bukan karena dimarah oleh Bu Srek, bukan karena dimarah oleh Pak Per, bukan. Itu berarti motivasi nomor 1 tadi ya. Iya, di bawah tekanan. Jadi kalau di bawah tekanan itu berarti kalau tidak diancam lagi, besok datang jam 10 misalnya. Karena Buset kalah sehari ini. Itu motivasi dari luar. Kalau penghargaan bisa lebih Buset. Kaget kalau jangan Buset, Pak Sarwani. Kamu kalau datang pagi-pagi ke Jingok dalam 10 hari pagi terus dapat hadiah. Berarti itu motivasi intrinsik kan? Kalau Pak Sarwani tidak akan jual hadiah, berarti sudah dosa lagi datang pagi. karena udah dikasih hadiah. Nah itu juga Bapak Ibu yang terjadi pada siswa kita, Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah, nah ini
hargai dirimu sendiri. Betul ya. Anak-anak kita juga begitu. Nah, motivasi ini yang harus kita tanamkan ke anak. Jadi yang ini yang harus kita tanamkan ke anak supaya disiplin itu tetap terjaga. Nah, coba yang pertama saya bacakan. Bila di sekolah Anda tidak ada, saya minta bantuan Bu Okta deh untuk membacakan. Ya. Cek pula. Ada kami cek dengan bendahara. Ya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada alasan yang menurut Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Nah, siapa ini yang mau memberikan penjelasan? Dari sini. Ayo, siapa? Saya ulang ya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu. Saya di sekolah kita tidak ada peraturan itu. Tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang menguji kita. Apakah kita akan tetap datang tepat waktu atau tidak? Harus tepat waktu. Oke, silakan Ibu. Cek dulu Bu. Ya, karena guru itu harus datang tepat waktu dikarenakan dia ada kan jadwal mengajar. Jadwal mengajar dia masuk jam ke-1 berarti itu tanggung jawab. Dan kita juga sebagai manusia kita bekerja bukan dengan atasan, tapi kita berprinsip bahwa kita bekerja ini menurut hati nurani. Oke. Kasih aplaus untuk Bu Sep. Oke, benar ya, berarti motivasinya sudah nomor 3 tadi. Motivasi pertama karena takut, motivasi kedua karena penghargaan, motivasi ketiga karena tanggung jawab pada diri sendiri. Benar ya Bu Sep, kita bekerja bukan kepada atasan kita, tapi kepada diri kita sendiri dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Nomor 2 bisa dibantu Ibu Ramasanti. Murid-murid. Menurut Anda dari 3 jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Jelaskan. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, motivasi anak-anak yang saya temui lebih ke yang nomor 2, untuk mendapatkan hadiah. Misalnya kemarin mereka tampil sebagai petugas upacara, "Mem, kami sudah jadi petugas upacara, mana dapat apa kami, hadiahnya apa?" Mungkin itu saja pengalaman pribadi saya. Tidak tahu dengan guru yang lain. Silahkan ya, mungkin bisa menambahkan kalau ada alasan yang lain. Bu Novi, kira-kira motivasi apa yang mendasari murid-murid kita secara global di sekolah ini? Menurut saya, selain dari motivasi untuk mendapatkan penghargaan, juga ada motivasi apa yang pertama tadi? Ancaman. Ya, takut ancaman. Mungkin kalau tidak sekolah tidak naik kelas, atau nilainya tidak akan lulus. Begitu. Terima kasih. Kebanyakan ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi, iya benar ya. Dari ketiga motivasi itu, yang cenderung kita lihat adalah 1 dan 2. 1, mereka masih takut akan ancaman. Kalau tidak datang berarti nilai tidak keluar atau tidak ada nilai. Kemudian benar kata Mendria tadi bahwa mereka menginginkan penghargaan, ya penghargaan. Nah, motivasi 1 dan 2 ini tidak kuat Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya seperti tidak ada peraturan, tidak ada hukuman, mereka akan melupakan disiplin positif itu. Kalau tidak ada hadiah, tidak melakukan, misalnya mengambil sampah.
udah kasih itu memberi ya, usah ya tanpa biar kelar sama ya. Atau misalnya takut akan hukuman. Nah, kalau buset lewat kelas masih kotor pasti kena coba atau dimarahi, dijajai. Jadi motivasinya itu. Sebenarnya yang paling bagus itu adalah motivasi yang ketiga, Bapak Ibu. Kita kasih aplaus untuk Membria dan Bu Lati. Nah, baik. Yang ketiga, saya minta bantuan Ibu Tika. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda harus tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan di sekolah Anda? Oke. Nah, Bapak Ibu, kira-kira nilai kebajikan yang harus kita tanamkan di sekolah ini apa? Pak Arif bisa ya, oke, silakan. Dari depan nak kalau ada yang Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan? Ayo Pak. Iya, oke, silakan Ria. Kira-kira kita pengen siswa kita seperti apa? Itu aja intinya. Kita pengen siswa kita seperti apa? Nilai dari Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid Anda di kelas dan di sekolah Anda. Salah satunya yaitu sopan santun. Sopan santun. Oke. Yang kedua apa? Disiplin. Ya, disiplin. Ya, disiplin. Terima kasih Bu Yusra, kasih aplaus Bapak Ibu untuk Bu Yusra. Baik ya. Jadi nilai-nilai yang diharapkan itu sopan santun dengan disiplin ya, karena pada akhir-akhir ini kita melihat siswa kita agak berkurang sopan santunnya, baik ketika bertemu maupun ketika di dalam kelas. Kemudian disiplinnya juga berkurang. Menjadi PR kita bersama. Kenapa siswa kita itu sopan santunnya berkurang dan tidak disiplin? Nah, satu lagi, Bu Okta bisa minta bantuan? Baca. Panjang. Iya. Motivasi perilaku manusia. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA. Mati. Okta. Jadi tadi di pelajaran matematika namanya IPA. IPA itu tidak menguasai pelajaran matematika. Jadi pada saat belajar matematika dia karena dia kurang menguasai, dia menulis di bukunya. Sering kan siswa kita ketemu seperti itu ya, nulis di buku. Nah, kemudian Pak Seno ini bertanya kepada si IPA tadi. Jadi IPA ini gugup, tasnya jatuh. Kemudian karena tasnya jatuh, jadi teman-teman di kelas itu menertawakan, ya. Jadi IPA ini malu. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Setuju tidak? Tidak setuju. Karena tidak setuju karena kenapa menampi? Ya, oke, Okta.
Untung Pak Seno dengan Pak Ari ya. Pak Ari jadi gantian. Pak Ari jadi Saya sangat tidak setuju Pak Seno tadi berperilaku seperti itu. Menurut saya pribadi, si IPA tadi dipanggil untuk diajari. Kita kan tahu si IPA tadi kurang istilahnya tuh kurang menguasai pelajaran matematika, karena mungkin nggak tahu apa dari IQ-nya lemah, apa memang dia tidak menyukai pelajaran hitung-hitungan kan. Kalau saya pribadi, si IPA tadi dibimbing, jangan dipermalukan di kelas. Apalagi si IPA tadi kan sudah SMA, mereka kan sudah merasa malu dengan kawan. Jadi perasaan IPA tadi semakin tidak mau belajar di pelajaran Pak ini tadi. Siapa tadi? Pak Seno. Karena mereka IPA tadi merasa malu. Itu saja. Itu oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Okta. Kasih aplaus dulu untuk Bu Okta. Bu Okta sudah memberikan solusi, jadinya ya, sudah memberikan solusi bahwa tindakan Pak Seno itu kurang baik karena membuat malu siswa. Bukannya siswa semakin termotivasi, jadi malah takut belajar. Untuk Pak Seno, bukan Pak Ari ya, guru matematika. Kemudian, nah Bapak Ibu, ini ada kita kadang susah membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi sebenarnya kita ini melakukan hukuman atau melakukan konsekuensi. Kalau hukuman ini dilakukan kepada siswa, nanti siswanya tertekan, merasa marah. Kalau konsekuensi dengan melakukan ini, siswa tidak akan marah. Tidak, mungkin memang ada rasa sakit hati sedikit, tapi tidak terlalu sakit hati seperti hukuman. Kalau dihukumkan merasa dirinya paling rendah, terus berontak dan marah. Kalau konsekuensi, ya sudah terima saja, memang saya salah gitu ya. Nah, ini bedanya antara hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, ya sudah terjadi. Aku harus melakukan ini karena harus bertanggung jawab intinya. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Selanjutnya kalau hukuman kan pasti tidak nyaman Bapak Ibu, berontak. Kalau tidak nyaman untuk jangka waktu panjang, sampai sekarang dia ingat. Padahal kita ngajarnya 20 tahun yang lalu misalnya, atau dia masih ingat, Bu, ibu dulu dia ngomongin aku gara-gara aku tersandung apa misalnya, padahal dia tidak sengaja. Karena kita menghukum jadi jangka panjang ingatannya. Tapi kalau konsekuensi mati lagi. Konsekuensi itu jangka pendek Bapak Ibu. Pendek. Kemudian kalau tadi hukuman melemahkan jangka pendek, kalau di restitusi dia menguatkan tapi jangka panjang. Nah, Bapak Ibu ya. Ini ya Bapak Ibu. Misal hukuman itu negatif, misalnya begini, hukuman itu negatif ya Bapak Ibu, kata-katanya kurang lebih seperti ini. Awas, kalau nanti kamu lakukan lagi, kamu akan saya jewer. Kalau netral, kalau di apa namanya di konsekuensi masih berkata seperti ini, lakukan apa yang saya katakan untuk anak-anak ya, untuk murid ya. Kalau untuk restitusi, kita bertanya kepada murid, apakah hal ini memang harus kamu lakukan? Nak, kamu tahu nggak ini ya melanggar keyakinan kelas kita? Misalnya, tahu Bu, keyakinan apa yang kamu langgar? Saya tidak disiplin Bu, rambut saya panjang. Terus bagaimana cara kamu mengatasinya? Jadi dia sendiri, saya harus potong rambut Bu, saya harus rapi gitu ya. Nah, kita percepat saja Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal pilih ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku yang kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? Jadi anak itu telat, terus dia mencatat 100 kali tulisan saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan hukuman ya. Yang lain? Kesepakatan. Konsekuensi Mebria. Konsekuensi Bu Okta. Oke, nanti kita lihat.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman karena tidak sesuai dengan pelanggarannya. Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena dia nulis di papan tulis terus dia bersihin. Selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. 5. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Konsekuensi, bukan hukuman ya. Berjemur di lapangan basket pada saat jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Dia ngobrol disuruh berjemur. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Sesuai peraturan. Sesuai. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Sesuai peraturan. Hukuman atau konsekuensi? Nomor 1 dengan nomor 8 tadi ya yang ragu ya. Ke-9, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi, coba kita lihat jeng-jeng. Nah, konsekuensi nomor 8 itu hukuman. Ya, kasih aku untuk Bapak Ibu semua. Nih tadi. Next posisi kontrol Bapak Ibu. Kita berada di posisi mana? Coba kita lihat. Pertama, apakah kita seorang penghukum? Jadi seorang penghukum itu selalu mengatakan, misal ada anak yang terlambat. Oh, kamu tidak boleh masuk kelas, kamu sudah terlambat. Pokoknya sekali tidak, tetap tidak. Tidak untuk tuh ya, itu penghukum. Kalau kita membuat rasa bersalah, mungkin kita akan berkata seperti ini, Bapak Ibu. Misal ya, tolong anak jangan datang telat lagi, ibu ditegur kepala sekolah. Jadi tolonglah kerjasamanya. Jadi ibu kepala sekolah gara-gara kamu telat. Itu sebagai pembuat, bukan, itu sebagai teman. Sebagai teman. Kalau pembuat rasa bersalah ini, misalnya, apa namanya? Kenapa? Ya, oke. Kasih waktu. Jadi misal saya seperti ini. Dengan kata yang memelas juga, kita bilang gini. Nah, karena itulah, jadi kan, itu kan membuat mereka merasa bersalah. Jadi ya, mereka mikir, oh iya ya, aku ini salah ternyata. Itulah galak. Itu membuat mereka merasa bersalah. Iya, kalau misal posisi berteman, misalnya, nah sini, jangan lagi naik, dalam rumah ngomong kiri kanan, itu sebagai teman. Kalau pemantau, bicara mengawasi, cuma jadi agak sini terbuka, tapi datar. Cuma lihat. Jadi anak-anak ngaca tadi, cuma dia jadi, udah lepas jadi diam ya. Pemantau itu berarti cuma jingol gitu ya, udah langsung diam. Yang bagus itu adalah posisi manajer. Jadi kita memberi solusi kepada anak. Bukan kita memberi solusi, kita mengarahkan untuk mereka mencari solusi sendiri. Itu posisi manajer. Yang bagus itu adalah posisi manajer, Bapak Ibu. Kita harus belajar menjadi posisi manajer. Nah, berikut ini tidak usah ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, segitiga restitusi ini ada 3. Kemudian pertama menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan yang dilanggar. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Muter ya. Tadi ya Bapak Ibu. Ini ada videonya. Nanti kita nontonnya di kantor saja Bapak Ibu. Nah, jadi balik ke segitiga restitusi tadi. Misalnya anak datang telat, terus kita wawancara. Kita harus menstabilkan tindakan dulu. Selamat pagi Nak, assalamualaikum, apa kabar, sudah sarapan atau belum? Terus kita tanya,
Kamu tahu kan kenapa ibu panggil? Tahu bu, kenapa? Karena saya datang terlambat. Oh iya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Saya kesiangan bu, saya tidurnya malam. Cara kita menstabilkan identitas, kita dengan berkata, oh tidak apa-apa nak. Banyak orang yang seperti itu. Tapi kamu tahu tidak tindakan kamu ini sudah benar atau salah? Nanti dia mikir kan, baru ke validasi tindakan yang salah. Oh iya bu, saya salah bu. Nah itu validasi tindakan yang salah. Salahnya di mana nak? Karena saya telah datang ke sekolah bu, saya ketinggalan pelajaran. Alasannya tadi karena begadang. Terus menanyakan keyakinan apa yang kamu langgar? Saya melanggar keyakinan disiplin, karena ada disiplin. Keyakinan disiplin yang saya langgar. Kemudian setelah itu baru kita tanya, jadi bagaimana supaya kamu mau tidak kita cari solusi bersama-sama? Oke, misalnya mau bu. Jadi bagaimana caranya supaya kamu tidak telat ke sekolah? Saya akan datang pagi-pagi bu. Bagaimana kamu mau datang pagi-pagi? Saya akan tidur cepat waktu bu. Saya tidak akan main game. Nanti mereka muncul ide-ide tersendiri dan kita tanya mulai berubahnya kapan. Dan itu semua Bapak Ibu harus kita catat. Jadi kita tahu bahwa si A ini permasalahannya ini, si B permasalahan ini. Memang agak susah ya, tapi bertahap satu persatu insya Allah dengan keyakinan bersama, dengan kerjasama, dengan kolaborasi kita akan membentuk sekolah SMA Negeri 1 Ratawala yang smart, yang disiplin, yang maju, yang berprestasi, yang berakhlak mulia sesuai dengan visi dan misi sekolah kita Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, demikianlah pemaparan tentang budaya positif. Semoga memberikan inspirasi atau pelajaran bagi kita semua. Mari kita sama-sama menyukseskan program sekolah kita dan menyukseskan akreditasi sekolah. Baik Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan ke kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan seperti ini ya tidak menutup waktu pada satu atau dua orang, tapi kita juga seluruhnya, baik kepala sekolah, guru, di dalam penilaian kinerja Ekim ini lebih banyak peluang dibuka untuk saling berbagi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat pengembangan kompetensi kita itu lebih banyak poinnya pada tahapan berbagi. Pengembangan kompetensi kepala sekolah. Jadi ini kan sebagai semacam apa? Kalau guru berapa? 24 minimal. Iya 24 ya. Kalau kepala sekolah 32. Kedua juga pengembangan ya pengembangan kompetensinya. Nah, tidak perlu banyak-banyak. Jadi kita ini selama ini yang salah tuh ngambil sertifikat webinarnya kapan di 24 iko 24 poinnya itu berapa jadi perlu 6 iko. Nah cukup lah itu. Sebenarnya bukan di situ. Jadi pengembangan kompetensi itu tidak jadi masalah kita kurang atau apa. Nah yang paling penting itu adalah pengembangan kompetensi kita yang jadi apa RHK yang kita buat ya. Jadi itu yang paling utama sekarang ini. Kepala sekolah kan baru disosialisasi kemarin nyaro-nyaronya. Jadi yang kepala sekolah itu nampak kebetulan ya kita kalau SMA kita ini kan fokusnya kepada
penguatan pembelajaran literasi numerasi. Karena rapor merah kita di situ, yang merah ya. Ada yang sekolah itu tidak memperhatikan itu. Aku mensosialisasi visi misi katanya kan. Tapi kan visi misi nggak jadi masalah, mesti kategori sedang atau baik. Jadi itu saja, nanti Bapak Ibu yang ada kegiatan, gunakanlah waktu saat kita minggu-minggu ngolah rapor. Sambil ngolah rapor, sambil denger kan, jadi kelihatan banyak. Jadi sambil menyelam sambil menyelam minum air. Gawe sampai kita ada dan tempatnya masuk segala macam. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Helen. Ya, mudah-mudahan apa yang ditargetkan itu, cuma kalau upload video 1 jam itu mati kalau dengan besarnya. Iya, gue keren. Ya itu berapa ini kan dapat. Kalau kita dapat bonus berapa giga itu ini gratis itu. Kalau gitu 2 tahun. Jadi itu saja yang kita bisa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Silakan kembali ke kantor. Kita lahir besar di sini, surga yang indah Ibu Pertiwi, merah dan putih selalu di hati. Begitu luasnya negeriku, begitu besarnya bangsaku. Hijau hutanku, biru lautku, begitu indahnya alamku. Mari kita sama-sama menjaganya, karena ini rumah kita. Berbeda-beda tapi tetap satu jua, kita semua saudara. Dari Aceh sampai Papua, kaya budaya dan alamnya. Semoga damai selalu terjaga, karena kita satu Indonesia. Mari kita sama-sama menjaganya, karena ini rumah kita. Berbeda-beda tapi tetap satu jua, kita semua saudara.
besar di sini. Surga yang indah Ibu Pertiwi, merah dan putih selalu di hati. Begitu luasnya negeriku, begitu besarnya bangsaku. Hijau hutanku, biru lautku, begitu indahnya alamku. Mari kita sama-sama menjaganya, karena ini rumah kita. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kita semua saudara. Dari Aceh sampai Papua, kaya budaya dan alamnya. Semoga damai selalu terjaga, karena kita satu Indonesia. Mari kita sama-sama menjaganya, karena ini rumah kita. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kita semua saudara. Berikut adalah umpan balik rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Nurlena, guru Bahasa Inggris SMA Negeri 1 Rantau Alai. Saya sangat mengapresiasi rekan kerja saya, Ibu Helen SPD MPD, sebagai guru penggerak rekognisi angkatan 10 mengenai disiplin positif. Disiplin positif sangat bagus diterapkan di sekolah saya untuk membuat siswa tertib, disiplin, aman, nyaman, dan bahagia, serta termotivasi untuk belajar lebih baik dan tercipta profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada CJP Rekognisi Angkatan 10 yang telah memaparkan tentang disiplin positif dapat diterapkan di sekolah dan sangat berdampak bagi peserta didik. Dampaknya adalah peserta didik menjadi merasa nyaman, aman, dan bahagia untuk hadir di sekolah, untuk dapat mengikuti pelajaran dengan sangat menyenangkan. Kemudian menjadi giat untuk belajar, sehingga apa yang tertuang dan tertuju pada program belajar Pancasila pada kurikulum Merdeka dapat tercapai. Terima kasih. Ibu guru hebat, demikianlah penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah saya. Semoga menginspirasi dan semoga budaya positif dapat terlaksana di sekolah kita semua. Tetap semangat Bapak Ibu, teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.